Bidang keuangan atau Bitko dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Bitku disebut dengan Seksi Keuangan, dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Pusku Polri atau Pusat Keuangan Polri. Bidang keuangan merupakan satker yang menguasai perputaran uang negara yang berada di Polda tersebut. Bendahara-bendahara di satker-satker Polda berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Satker Polda. Jadi jika ada hambatan pembayaran di jajaran Polda, maka mereka akan berkonsultasi dengan Bitku dahulu. Di negara kita yang merupakan bendahara negara adalah Menteri Keuangan. Kalau di skop Polda, bendaharanya adalah Kabitku. Oh iya, kebanyakan kepala bidang keuangan yang pernah menjabat, kebanyakan basicnya dari sarjana ekonomi atau akuntansi. Karena di Satker ini pekerjaannya berkaitan dengan akuntansi negara. Jadi membutuhkan orang dengan basic tertentu dan juga dengan orang tipe pekerja keras dan betah untuk duduk berlama-lama di depan komputer dengan mengoperasikan aplikasi Excel. Bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Bidokes disebut dengan Urdokes, dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Nah, buat kalian yang lulus di kepolisian dan mempunyai ijazah dokter atau perawat, kemungkinan besar akan ditempatkan di Satker ini. Tugas dari Dokes ini tentunya tidak jauh-jauh dari kedokteran dan kesehatan. Sebenarnya kalian yang mempunyai ijazah perawat paling banyak peluang untuk masuk ke kepolisian ya. Karena selain bisa masuk melalui jalur bintara umum, ada pembukaan khusus bintara perawat yang dibuka tiap tahun untuk ditempatkan di klinik dan di rumah sakit Polri. Pelayanan markas atau Yanma dipimpin oleh seorang yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau Komisaris Polisi. Untuk tingkat Polres biasanya diemban oleh Satsabara. Jikalau kalian berkunjung ke Polda, ketika akan masuk gerbang pintu, pasti kalian akan melihat pos penjagaan. Yang menjaga pos itu adalah orang-orang dari Yanma, namun di beberapa kesempatan ada juga Satsabara atau Brimob yang berada di situ. Begitu juga dengan penjagaan rumah dinas Kapolda atau Wakapolda, Yanma juga yang bertanggung jawab di situ. Yanma juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan mako. Ketika ada pemeliharaan seperti pengecetan, perbaikan saluran air, dan juga perapihan taman, mereka juga yang bertanggung jawab di situ. Staf pribadi pimpinan atau Spripim dipimpin oleh seorang yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau Komisaris Polisi atau AKP ya. Spripim ini berperan seperti sekretaris dari pimpinan. Penjadwalan kegiatan Kapolda atau Waka dijadwalkan oleh Spripim. Surat menyurat yang ditujukan ke Kapolda atau Waka akan melalui Spripim. Dimanapun Kapolda dan Waka berada, pasti akan ada anggota Spripim yang mendampingi. Pokoknya semua kegiatan Kapolda dan Waka, Spripim yang mengkoordinir. Sekretariat Umum atau Setum dipimpin oleh seorang yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau Komisaris Polisi atau juga AKP. Tugas Setum ini adalah memberikan penerangan atau bimbingan kepada seluruh satker bagaimana cara menulis surat yang baik. Tugas Setum ini adalah memberikan penerangan atau bimbingan kepada seluruh satker bagaimana cara menulis surat yang baik ke pimpinan atau instansi luar dengan baik dan benar, tentunya dengan petunjuk administrasi umum yang telah ada. Setum juga selaku penerima surat dari satker jajaran Polda, jadi sebelum masuk ke meja ke Polda atau Waka, kemudian akan diperiksa. Setelah diperiksa akan diajukan ke Kapolda atau Waka melalui Spripim. Setelah ada disposisi surat dari Kapolda atau Waka, maka Setum akan mengirimkan kembali ke satker pengirim untuk diedarkan.